Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about math on chapter 4, part B, that is about parallel lines. Now open page 51, buka halaman 51. Parallel lines itu adalah garis yang sejajar. Oke. Contoh garis yang sejajar itu seperti ini atau seperti ini dan lain sebagainya. Okay, now we move to number 1. Rails. Now we have rails here, jalur kereta ya. The rails are the same distance apart all the way. Jadi jalur keretanya ini jarak pisahnya sama sepanjang jalan itu. They never meet. Mereka tidak pernah bertemu. Ya, jadi jalurnya ini tidak pernah bertemu antara jalur yang di atas dengan jalur yang di bawah, itu tidak pernah bertemu. Ya, selalu terpisah seperti itu. We say the rails are parallel. Kita bilangnya rails ini berarti parallel atau sejajar. Lihat lagi number 2 biar lebih paham ya. Number 2, look at the 3 pairs of straight lines and the orange rectangle. Lihat 3 pasang garis lurus ini ya, dan persegi panjang yang berwarna orange. Oke, sudah dilihat ya, ada 3 pasang garis lurus di sini. Kita lanjut ke bawahnya. What do you notice when the orange rectangle is slid along the lines? Apa sih yang kamu tiba-tiba sadar kayak gitu ketika persegi panjang yang berwarna oranye itu terselip sepanjang garisnya? Ya, coba kita lihat di bawahnya lagi. Lines A, B, and CD are getting further apart. Jadi garis yang A, B, dan CD ini dia semakin lama semakin menjauh. Oke, dia semakin lama semakin terpisah, menjauh dia terpisah. Lanjut ke yang selanjutnya, lines EF and GH are getting closer to each other. Sedangkan yang EF dengan GH itu semakin lama semakin mendekat. Oke, kalau yang AB, CD itu semakin lama semakin menjauh. Lihat tuh, jaraknya kan semakin lama semakin menjauh tuh. Sedangkan yang EF dengan GH semakin lama semakin mendekat. Nah, bagaimana dengan yang PQ dan RS? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya, when lines A, B, and CD are extended, they will meet at a point. Ya, ketika garis AB dengan CD tadi diperpanjang lagi, ya ini kan masih pendek nih, kita panjangkan lagi. Mereka akan bertemu di satu titik. Lihat di sini, AB dengan CD. Dipanjangkan lagi, kita panjangkan lagi, terus yang CD juga kita panjangkan. Nah, lama-lama mereka akan bertemu di satu titik. Oke. Begitu juga dengan yang EF dengan GH. Maka lama-kelamaan mereka akan bertemu di satu titik. Jadi, so they are not parallel lines. Ingat nih, jadi parallel lines, garis yang sejajar itu garis yang tidak pernah bertemu. Ya, ingat tuh, they never meet, garis yang tidak pernah bertemu. Ya, sedangkan AB dengan CD tadi kan saling bertemu tuh sesuai dengan gambarnya. EF dengan GH juga pasti akan bertemu di satu titik. Maka mereka bukanlah parallel lines. Lanjut, yang PQ and RS remain the same distance apart even when they are extended. Jadi kalau PQ dengan RS ini jarak pisahnya tetap sama walaupun kita panjangkan. Ya, coba nih kita panjangkan nih. Jadi garisnya ini misalnya ditambahkan seperti ini. Nah, sudah Mr. Radit panjangkan sampai ke ujung,
mereka tidak bertemu di satu titik. Nah, maka mereka ini disebut dengan parallel lines. Tulisannya seperti ini. So, PQ is parallel to RS. Jadi, PQ ini sejajar dengan RS. Oke, ingat tuh. Kenapa yang ABCD, AB dan CD tidak disebut paralel? Karena kalau kita extended, kalau kita panjangkan, dia akan bertemu di satu titik. Begitu juga dengan EF dan GH. Next, open the next page on page 52. We have number 3. Parallel lines can be found on real life objects. Garis yang sejajar bisa kita temukan di benda-benda yang nyata. For example, ruler, penggaris nih. Penggariskan garisnya sejajar ya. Oke, itu juga disebut dengan parallel lines. Ataupun aquarium. We have aquarium here. Aquarium pun juga memiliki parallel lines, garis yang sejajar. Oke, selanjutnya ada kayaknya ini hanger ya. Kayak gantungan baju itu. Gantungan untuk baju juga memiliki parallel lines, garis yang sejajar. Oke. Contoh meja. Meja pun di rumahmu mungkin memiliki parallel lines, garis yang sejajar. Oke. Selanjutnya number 4. Parallel lines can also be found on shapes. Garis yang sejajar juga bisa ditemukan di bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari. Bentuk 2D, 2 dimensi yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama nih, lihat nih. Yang Mr. Adit warnain dengan warna biru, itu adalah parallel lines. Oke. Lanjut ke number 5. Parallel lines are marked with arrowheads. Jadi kalau tadi kita cuma buat garis-garis saja ya parallel lines-nya. Kita kasih tanda parallel lines-nya dengan cara arrowheads atau tanda panah. Oke, for example AB, lihat di tengah-tengahnya ada kayak tanda panah kan? Nah, kita tandain parallel lines dengan arrowheads dengan tanda panahnya kayak gini. CD pun juga seperti itu. Ada tanda panahnya. Nah, itu tanda untuk menandakan bahwa garis tersebut parallel lines atau garis tersebut adalah garis yang sejajar. Jadi kalau caranya menulisnya AB is parallel to CD. We write AB is parallel to CD. Jadi AB, garis AB yang di atas ini itu garis yang sejajar dengan CD. Sedangkan kita nulisnya biar lebih singkatnya AB is parallel to CD seperti ini. Ya, paralelnya kita ganti menjadi garis yang seperti ini. Tandanya seperti ini. Oke, nah terus di bawahnya juga ada tuh. These lines are all parallel to one another. Garis-garis di bawah ini ya, semuanya sejajar ke garis yang lainnya. Contoh garis yang di atas sejajar dengan yang di tengah. Garis yang di atas dan di tengah pun sejajar dengan garis yang ada di bawah. Oke, very good. Now open your book on page 54. We have another parallel lines. Number 6, look at these shapes. Lihat bentuk-bentuk yang ada di bawah ini. We have AB, CD. Oke. AB dengan CD. Ada yang parallel lines-nya ditandain dengan tanda panah cuma satu. Ada juga yang dua. Kenapa ada satu dan ada double arrowheads? Ada yang dua nih tanda panahnya. Very good. Karena kalau tanda panahnya satu, itu berarti dia dipasangkan dengan tanda panah yang satu juga. Kalau dua, berarti dia dipasangkan dengan tanda panah yang jumlahnya dua juga. Jadi, ini for example, lihat yang ABCD. AB kan memiliki tanda panah jumlahnya cuma satu. Berarti AB itu paralel dengan CD. Oke. Sedangkan
AD itu is parallel to BC. Oke, jadi ini untuk membedakan yang mana sajakah pasangan dari garis yang sejajar. Ya, jadi AB garis sejajarnya adalah dengan CD. AD garis sejajarnya dengan BC. Oke. Coba lihat yang TUWV. Garis TU dan WV. Garis TU itu memiliki dua double arrowheads. Terus yang memiliki double arrowheads lagi apa? TW, UV, atau WV? Very good, WV. Jadi TU is parallel to WV. Sedangkan TW memiliki satu arrowhead atau satu tanda panah. Berarti pasangannya yang mana dong? Yes, very good. UV. Langsung dijawab dengan cepat ya. TW is parallel to UV. Okay, very good. Now, let's practice page 53. Number 1, are the pairs of lines parallel to each other? Apakah pasangan dari garis di bawah ini sejajar atau tidak? Kalau dia sejajar, tulis yes. Kalau dia tidak sejajar, tulis no. For example, A. Dia ini sejajar nggak nih? Ini kedua garis ini parallel atau tidak? Kalau iya, tulis yes. Kalau tidak, tulis no. Begitu juga dengan yang B sama C. Number 2, name two pairs of parallel lines. Tuliskan dua pasang garis yang sejajar. Kamu lihat nih number 2, cari dua garis yang sejajar. Ya, ada A, B, C, D. Tuliskan dua garis yang sejajarnya ya. Lanjut, number 3 on page 54, complete, lengkapi, dia bilang. Lengkapi kalimat yang ada di sebelahnya itu. Bla 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 is parallel to bla bla bla. Jadi kamu lihat dulu garisnya. Kira-kira garis mana nih yang sejajar? Apakah garis HG sejajar dengan EF, atau CD sejajar dengan EF, atau EF is parallel to AB? Okay, next, number 4, find the pair of parallel lines on each object. Temukan satu pasang garis yang sejajar di setiap benda ini. Nah, kamu temukan nih satu garis yang sejajar di setiap benda ini. Dia nggak perlu sama panjang. Ingat nih, nggak perlu sama panjang. Yang penting dia garisnya itu sejajar aja. Nah, itu disebut dengan parallel lines. Oke. Untuk number 5 tidak usah dijawab. Ya, number 5 tidak usah dijawab. Jadi cukup number 1 until number 4. If you have done answered all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who have the children to learn and more study about this lesson. Jangan lupa fotokan jawabanmu dan kirim fotonya ke Mr. Adit melalui WhatsApp. Dan terima kasih kepada orang tua yang sudah mau membantu anaknya dalam pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.